Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mendengarkan, tenangkan sejenak hatimu, tarik nafas dalam-dalam, dan rasakan betapa setiap hembusan nafas adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan bagimu untuk mendekat kepadanya. Saat ini, biarkan dirimu hadir sepenuhnya, tinggalkan sejenak hiruk-pikuk dunia, dan dengarkan bisikan lembut yang mungkin telah lama menunggu untuk engkau dengar dari dalam dirimu sendiri. Ketahuilah, setiap hati menyimpan cahaya, dan cahaya itu akan terbit saat engkau siap untuk menyambutnya. Video ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah perjalanan batin yang bisa kita lalui bersama. Sebelum kita mulai lebih dalam, coba tuliskan di kolom komentar. Apa doa terbesar yang sedang engkau panjatkan kepada Allah hari ini? Siapa tahu doa yang kau tulis akan menjadi pengingat bagi yang lain dan menjadi sebab turunnya keberkahan bagi dirimu. Bab 1. Mata batin yang tertidur. Pernahkah engkau merasa bahwa hidup yang engkau jalani berjalan begitu cepat, tetapi di dalamnya ada ruang kosong yang tak mampu engkau isi? Engkau bangun setiap pagi, menjalani rutinitas, berinteraksi dengan banyak orang, bahkan menikmati berbagai kesenangan. Namun tetap ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukanlah kekurangan harta, bukan pula ketiadaan cinta manusia, melainkan karena ada mata di dalam dirimu yang lama tertidur. Mata itu bukan mata lahiriah yang biasa engkau gunakan untuk melihat dunia, melainkan mata batin, mata yang diciptakan Allah untuk menyingkap hakikat dan menyaksikan cahayanya. Mata batin yang tertidur ibarat cermin yang tertutup debu. Ia ada, tetapi tak memantulkan apa-apa. Sejak engkau dilahirkan, sebenarnya cermin itu begitu jernih, mampu merefleksikan cahaya ilahi dengan sempurna. Namun seiring waktu, lapisan demi lapisan kabut duniawi menutupi permukaannya. Keinginan yang tak terkendali, nafsu yang menipu, ambisi yang mengikat, dan kegelisahan yang tak pernah padam membuat cermin itu semakin buram. Akhirnya banyak manusia berjalan di dunia ini hanya dengan mata kepala, tetapi hatinya buta terhadap rahasia yang jauh lebih dalam. Mereka melihat wajah, tetapi tak mampu menangkap jiwa. Mereka menyaksikan peristiwa, tetapi tak mengerti hikmah di baliknya. Saat mata batin tertidur, hidup menjadi seperti panggung sandiwara yang kosong makna. Engkau bisa tertawa keras di keramaian, namun menangis diam-diam di dalam sepi. Engkau bisa dikelilingi oleh gemerlap cahaya dunia, tetapi batinmu tetap gelap tanpa arah. Semua itu terjadi karena cahaya Allah yang seharusnya menuntunmu masih terhalang untuk terbit. Hidup tanpa cahaya batin adalah hidup yang hanya setengah. Tubuh berjalan, tetapi jiwa tertinggal. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa resah meskipun segala yang ia inginkan sudah dimiliki. Namun ketahuilah, kegelisahan yang engkau rasakan adalah tanda bahwa Allah masih sayang kepadamu. Sebab hanya jiwa yang masih hidup yang bisa merasakan dahaga akan kebenaran. Jika hatimu bergetar mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia, itu artinya Allah sedang mengetuk mata batinmu agar segera terbangun. Jangan abaikan panggilan halus itu. Sebab sekali ia engkau jawab, engkau akan menyaksikan bahwa di balik tirai gelap, ada cahaya yang menunggu untuk menyinari hidupmu dengan keindahan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka, langkah awal menuju cahaya adalah kesadaran. Sadar bahwa selama ini mata batinmu tertidur. Sadar bahwa engkau membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar dunia yang fana. Dan sadar bahwa Allah telah menitipkan cermin dalam jiwamu yang hanya perlu engkau bersihkan dengan zikir, doa, dan taubat agar kembali memantulkan cahayanya. Dari sinilah perjalanan dimulai, perjalanan menuju terbitnya cahaya Allah dari dalam mata batinmu. Bab 2. Pintu Hening. Ada sebuah pintu yang sering diabaikan manusia, padahal di baliknya terbentang jalan menuju Allah. Pintu itu bukan terbuat dari kayu, bukan pula dari besi, melainkan pintu batin yang hanya dapat terbuka dengan hening. Hening bukan sekadar diam dari suara, tetapi diam dari hiruk-pikuk yang menguasai hati. Ketika engkau menghentikan sejenak aliran pikiran yang sibuk, ketika engkau menyingkirkan segala riuh dunia, maka pintu itu perlahan terbuka, dan di baliknya cahaya mulai menyusup ke dalam jiwamu.
Dalam hening, engkau akan merasakan betapa Allah sebenarnya selalu dekat. Ia tidak pernah pergi, hanya saja suara dunia terlalu bising hingga menutupi kelembutan panggilannya. Di saat engkau berdiam, menutup mata dari hiruk-pikuk luar, engkau akan mendengar suara yang bukan berasal dari telinga, melainkan dari kedalaman ruh. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk mengguncang hatimu, seolah berbisik lembut, "Kembalilah kepadaku." Itulah saat ketika mata batin mulai merasakan denyut pertama cahaya yang terbit. Hening juga merupakan obat bagi kegelisahan. Manusia modern berlari ke banyak arah untuk mencari ketenangan, namun sering pulang dengan hati yang tetap gelisah. Mereka mencari keluar, padahal ketenangan sejati selalu menunggu di dalam. Ketika engkau berani duduk sendiri dalam diam, menatap batinmu tanpa topeng, engkau akan menyadari bahwa Allah telah menaruh kedamaian itu di hatimu sejak awal. Engkau hanya perlu berhenti sejenak untuk menemukannya. Saat pintu hening benar-benar terbuka, dunia di sekelilingmu tetap ada, namun tidak lagi menguasaimu. Engkau bisa berada di tengah keramaian, tetapi batinmu tetap sunyi. Engkau bisa menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi jiwamu terhubung dengan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun. Dalam keadaan itu, cahaya Allah mulai menyinari tanpa hambatan, membuat langkahmu menjadi lebih tenang, perkataanmu lebih bijaksana, dan hatimu lebih lapang menerima takdir. Maka belajarlah untuk membuka pintu hening. Carilah waktu di mana engkau bisa benar-benar bersama Allah, tanpa distraksi, tanpa beban, hanya engkau dan Dia. Karena sesungguhnya, hening adalah bahasa jiwa, dan melalui hening itulah cahaya Allah menemukan jalannya untuk terbit dari dalam mata batinmu. Bab 3. Zikir sebagai kunci. Zikir adalah kunci yang membuka pintu hati, pintu yang telah lama tertutup oleh debu kelalaian. Saat lidahmu menyebut nama Allah, jangan anggap itu sekadar suara yang keluar dari mulut. Sebenarnya, setiap lafaz yang terucap adalah ketukan halus pada pintu batinmu, agar ia terbuka dan membiarkan cahaya masuk. Seperti air yang menetes perlahan di atas batu, hingga akhirnya melubanginya, begitu pula zikir, ia mungkin terdengar sederhana, tetapi kekuatannya mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Ketika engkau berzikir, sesungguhnya engkau sedang mencuci batinmu dari kotoran yang menempel. Hati yang dipenuhi amarah, kesombongan, atau cinta berlebihan pada dunia, perlahan akan dibersihkan oleh alunan zikir. Nama Allah bagaikan air yang mengalir, membawa keluar semua kotoran, meninggalkan kejernihan yang sejati. Saat hati mulai bersih, mata batin pun menjadi lebih jernih untuk menangkap cahayanya. Zikir bukan hanya ritual, ia adalah penyucian, ia adalah jalan kembali pulang. Zikir juga menyatukan nafas dengan kesadaran. Ketika engkau menarik nafas, seolah engkau memasukkan ingatan kepada Allah ke dalam dada. Dan ketika engkau menghembuskannya, seolah engkau melepaskan segala beban dunia yang menyesakan. Dengan cara ini, zikir menjadi irama hidup, menjadi denyut yang terus mengingatkanmu bahwa engkau hanyalah hamba yang lemah. Sementara Allah adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Lama-kelamaan, zikir akan membuat dunia terasa lebih ringan. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah mulai kehilangan cengkeramannya. Engkau tetap hidup di dunia, tetap berusaha, tetap bekerja, tetapi hatimu sudah berpaut pada Allah. Inilah saat di mana cahaya mulai tampak jelas dari dalam mata batinmu. Ia bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya lembut yang menghadirkan ketenangan, keyakinan, dan keberanian untuk berjalan di jalannya. Maka jangan pernah meremehkan zikir. Ia bukan sekadar gerakan bibir, tetapi kunci yang membuka rahasia terdalam dalam dirimu. Barang siapa bersabar dalam berzikir, ia akan menyadari bahwa cahaya Allah sebenarnya tidak pernah jauh. Ia selalu ada di dalam hati, hanya menunggu engkau membuka pintu dengan kunci zikir yang penuh cinta dan kerendahan hati. Bab 4. Cahaya dalam kegelapan. Ada saat-saat dalam hidup ketika engkau merasa terjebak dalam kegelapan. Semua jalan tampak buntu, semua doa seolah belum berjawab, dan hati terasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Pada saat itulah seringkali manusia merasa ditinggalkan. Namun ketahuilah, justru di momen itulah Allah paling dekat,
menunggu engkau membuka mata batinmu untuk melihat cahaya yang tersembunyi di balik gelap. Gelap bukanlah musuh, melainkan tempat di mana cahaya dapat menampakkan keindahannya dengan lebih jelas. Ketika engkau tenggelam dalam kesedihan, doa yang keluar dari hatimu menjadi lebih tulus. Tidak lagi dibungkus kepura-puraan, tidak lagi tercampur ambisi, melainkan doa yang murni. Doa yang lahir dari kerendahan hati seorang hamba. Dan doa yang lahir dari dasar keterpurukan memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam. Disitulah cahaya pertama biasanya muncul, bukan sebagai sinar yang menyilaukan, melainkan sebagai rasa tenang yang menyelimuti batinmu di tengah gelapnya keadaan. Cahaya Allah tidak selalu tampak sebagai mukjizat besar. Kadang ia hadir dalam bentuk keberanian untuk tetap berdiri ketika engkau merasa ingin menyerah. Kadang ia berupa ketenangan untuk tetap sabar meskipun keadaan tidak segera berubah. Dan seringkali cahaya itu hadir dalam bentuk kesadaran bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri, bahwa ada Allah yang selalu menjaga, meskipun dunia seakan berpaling. Kegelapan hidup sering dianggap sebagai ujian yang berat, namun bagi orang yang mau melihat dengan mata batin, kegelapan adalah undangan untuk lebih dekat dengan Allah. Tanpa malam, kita tidak akan pernah tahu indahnya fajar. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah menghargai nikmat yang sederhana. Tanpa gelap, cahaya tidak akan pernah terasa begitu berharga. Maka jangan takut ketika hidupmu gelap. Anggaplah itu tanda bahwa cahaya sedang menunggu untuk terbit. Belajarlah menerima gelap dengan hati yang sabar. Jangan meratap terlalu lama, tetapi gunakan waktumu untuk berdoa, berzikir, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Karena sesungguhnya cahaya yang lahir dari dalam gelap jauh lebih indah dan lebih kuat. Ia bukan hanya menerangi jalanmu, tetapi juga menguatkan hatimu untuk berjalan lebih jauh. Dan ketika cahaya itu akhirnya terbit dari mata batinmu, engkau akan tersenyum dalam hati, menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Bab 5. Rahasia Nur Muhammad. Sejak awal penciptaan, sebelum langit dan bumi terbentang, sebelum bintang-bintang menghiasi semesta, Allah telah menciptakan satu cahaya yang menjadi asal dari segala kehidupan. Cahaya itu adalah Nur Muhammad, cahaya pertama yang keluar dari kehendaknya. Dari cahaya inilah segala sesuatu diciptakan, dan melalui cahaya inilah manusia bisa mengenal jalan kembali kepada Sang Pencipta. Rahasia ini begitu dalam, tidak semua mata jasad mampu melihatnya, tetapi mata batin yang bersih akan merasakannya sebagai getaran lembut yang menghubungkan jiwa dengan asal mula keberadaannya. Nur Muhammad bukan sekadar konsep yang jauh di luar dirimu. Ia sebenarnya bersemayam di dalam fitrahmu. Ketika engkau lahir, Allah menitipkan seberkas cahaya itu ke dalam hatimu, agar engkau memiliki arah untuk kembali kepadanya. Namun sayangnya, dunia seringkali menutupi cahaya itu dengan lapisan kelalaian, hingga manusia lupa bahwa ia membawa nur suci dalam dirinya sendiri. Jika engkau ingin menyalakan kembali cahaya itu, maka jalan satu-satunya adalah dengan mendekat kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan cinta kepada Rasul-Nya. Mereka yang hatinya disentuh oleh Nur Muhammad akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi sibuk melihat perbedaan, melainkan menemukan kesatuan dalam setiap ciptaan. Mereka tidak lagi mudah terjebak oleh bayangan dunia, sebab mereka telah merasakan hakikat yang lebih dalam. Nur ini membuat mata batinmu tidak lagi melihat hanya dengan bentuk, tetapi dengan makna. Ia menuntunmu memahami bahwa segala sesuatu di alam ini hanyalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Para wali dan kekasih Allah sepanjang zaman selalu menuntun umat untuk mengenali cahaya ini. Mereka mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan jalan yang penuh teori, melainkan jalan hati yang menyala dengan cinta dan kerendahan diri. Dengan Nur Muhammad, engkau tidak lagi berjalan sendiri. Ada bimbingan yang halus, ada cahaya yang lembut, yang membawamu melintasi kegelapan menuju terang. Inilah warisan yang paling agung, warisan yang tidak dapat dibeli dengan dunia, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang ikhlas. Maka kenalilah cahaya itu dalam dirimu. Jangan mencarinya terlalu jauh, karena ia tidak pernah berpisah darimu. Ia hanya tertutup oleh kabut nafsu dan kelalaian. Jika engkau membersihkan hatimu dengan taubat,
melembutkan lidahmu dengan zikir, dan memenuhi hidupmu dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Nur Muhammad akan kembali bersinar, memancarkan cahaya Allah dari dalam mata batinmu. Bab 6. Jalan Taubat. Tidak ada cahaya yang benar-benar bisa terbit dari mata batin tanpa melalui jalan taubat. Taubat bukan sekadar mengucapkan istighfar dengan bibir, melainkan sebuah perjalanan pulang yang penuh kerendahan hati. Ia adalah pengakuan bahwa engkau telah banyak salah langkah, bahwa ada jalan yang pernah engkau pilih yang menjauhkanmu dari Allah, dan kini engkau ingin kembali. Taubat adalah kunci yang membuka ruang dalam hati, ruang yang selama ini dipenuhi dosa dan kelalaian, agar bisa digantikan dengan cahaya yang menenangkan. Setiap manusia memiliki bagian gelap dalam hidupnya, dan itu adalah bagian yang sering ia sembunyikan. Namun Allah Maha Pengampun, Ia tidak pernah menolak hamba yang kembali dengan hati tulus. Justru dalam keterpurukan dan penyesalan yang paling dalam, cahaya Allah lebih mudah masuk. Sebab hati yang hancur dan pasrah adalah tanah paling subur bagi cahayanya untuk tumbuh. Taubat membuat hati menjadi lembut, menjadikannya wadah yang layak bagi cahaya ilahi untuk bersinar. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali. Dosa sebesar apapun tidak akan pernah lebih besar dari rahmat Allah. Bahkan para arif mengatakan, terkadang dosa yang membuatmu menangis bisa lebih berharga daripada amal yang membuatmu sombong. Karena melalui tangisan taubat, engkau benar-benar sadar betapa lemah dan bergantungnya dirimu kepada Allah. Kesadaran inilah yang membuka pintu batin, menjadikannya tempat yang siap menyambut cahaya yang agung. Taubat juga mengajarkanmu arti kesungguhan. Engkau bukan hanya menyesal di bibir, tetapi berusaha memperbaiki langkah, meninggalkan kebiasaan buruk, dan menggantinya dengan amal yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang engkau ambil menuju kebaikan adalah cahaya baru yang menyala dalam dirimu. Seiring waktu, cahaya itu semakin terang, hingga mata batinmu mampu menatap keindahan hakikat yang selama ini tertutup. Maka, jangan menunda taubat, jangan menunggu waktu yang lebih lapang, atau menunggu dirimu lebih siap. Karena sejatinya, kesiapan itu lahir justru ketika engkau berani mengambil langkah pertama. Setiap kali engkau beristighfar dengan hati yang sungguh-sungguh, sesungguhnya engkau sedang menyalakan pelita kecil di dalam batinmu. Dan jika engkau terus menjaganya, pelita itu akan tumbuh menjadi cahaya Allah yang besar, menerangi jalanmu hingga akhir hayat. Bab 7. Hati sebagai cermin. Hati manusia sejatinya adalah cermin. Jika ia jernih, maka ia akan memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Namun jika ia buram, retak, atau tertutup debu, maka cahaya itu sulit terlihat, meski sesungguhnya selalu ada. Inilah mengapa hati begitu penting dalam perjalanan ruhani. Bukan sekadar organ yang berdetak, melainkan pusat kesadaran spiritual yang menentukan apakah engkau mampu melihat kebenaran dengan mata batin atau tidak. Membersihkan hati berarti memoles cermin agar ia mampu menampakkan pantulan cahaya Allah dengan indah. Setiap perasaan iri, amarah, sombong, atau cinta berlebihan pada dunia adalah debu yang menempel di permukaan hati. Debu itu kecil, namun jika dibiarkan menumpuk, ia akan menutupi kejernihan cermin. Maka, seorang hamba yang ingin melihat cahaya Allah harus rajin membersihkan hatinya. Zikir, doa, sedekah, dan keikhlasan adalah kain lembut yang digunakan untuk mengusap debu itu. Semakin sering engkau membersihkan, semakin terang pula cahaya yang tampak di dalam dirimu. Ada saatnya hati terasa retak karena luka kehidupan. Engkau mungkin merasa patah, kecewa, atau tersakiti oleh dunia. Tetapi ketahuilah, retakan itu bukan kelemahan. Justru melalui retakan itulah cahaya Allah bisa masuk. Hati yang terlalu keras menolak cahaya, sedangkan hati yang lembut dan rapuh lebih mudah disentuh oleh kasih sayangnya. Maka jangan benci kelemahanmu. Peluklah ia, karena melalui kelemahan itu, engkau akan lebih mudah bersandar pada Allah. Hati yang jernih akan membuat mata batinmu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Engkau tidak lagi terjebak pada penampilan luar, tetapi mampu menangkap makna di baliknya. Engkau melihat orang lain bukan hanya dari ucapannya,
tetapi dari cahaya yang terpancar dari hatinya. Engkau menyaksikan peristiwa bukan hanya sebagai kejadian biasa, melainkan sebagai pesan dari Allah yang sedang menuntunmu. Semua itu hanya mungkin bila hatimu telah menjadi cermin yang bening. Maka rawatlah hatimu dengan sepenuh perhatian. Jangan biarkan ia kotor terlalu lama. Jangan biarkan debu dunia menutupinya hingga engkau lupa cahaya yang ada di baliknya. Karena sesungguhnya, hati yang bersih bukan hanya membuatmu tenang, tetapi juga menjadikanmu saksi dari cahaya Allah yang terbit dari dalam mata batinmu. Dan itulah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Bab 8, cahaya di antara dua alis. Dalam tradisi para arif, dikenal sebuah rahasia tentang titik halus di antara dua alis manusia. Titik ini bukan sekadar bagian wajah, melainkan tempat di mana cahaya batin seringkali memancar. Ketika hati telah jernih, zikir telah mengisi dada, dan taubat telah melunakkan jiwa, maka titik ini akan mulai bersinar dengan nur yang lembut. Cahaya di antara dua alis bukanlah cahaya duniawi, melainkan tanda bahwa mata batin mulai benar-benar terbuka. Ia adalah simbol bahwa engkau sedang melihat dengan pandangan ilahi, bukan lagi sekadar pandangan jasad. Cahaya ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia tidak muncul karena keinginan semata, tetapi karena anugerah. Allah lah yang menyalakannya sebagai bukti bahwa hambanya telah menempuh perjalanan batin dengan sungguh-sungguh. Bagi sebagian orang, cahaya ini dirasakan sebagai ketenangan luar biasa, seolah ada pelita yang menyala dalam diri. Bagi yang lain, ia terasa sebagai kejernihan pandangan, mampu melihat hakikat sesuatu tanpa tertipu oleh rupa luarnya. Semua ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba yang mau kembali kepadanya. Jika engkau sampai pada tahap ini, jagalah cahaya itu dengan penuh kerendahan hati. Jangan sampai ia menjadikanmu sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Ingatlah, cahaya itu bukan milikmu, melainkan titipan. Ia bisa bertahan selama engkau tetap dekat kepada Allah, namun bisa padam seketika jika engkau kembali tenggelam dalam kelalaian. Oleh karena itu, teruslah bersyukur, teruslah berzikir, dan teruslah menjaga hatimu agar cahaya itu tetap menyala. Cahaya di antara dua alis juga menandakan bahwa engkau kini sedang berjalan di jalan yang lebih halus. Pandanganmu tidak lagi sebatas melihat apa yang tampak, melainkan menembus ke dalam makna. Engkau bisa memahami isyarat kehidupan dengan lebih jernih, melihat tanda-tanda Allah dalam setiap kejadian, dan merasakan kehadirannya di setiap hembusan nafasmu. Dengan cahaya ini, engkau tidak lagi takut menghadapi dunia, karena hatimu telah dipandu oleh nur ilahi. Maka sambutlah cahaya itu dengan penuh syukur. Jangan biarkan ia hanya sekadar pengalaman batin yang lewat begitu saja. Jadikan ia penuntun untuk semakin dekat kepada Allah, semakin lembut kepada sesama, dan semakin rendah hati di hadapan kehidupan. Karena sesungguhnya, cahaya di antara dua alismu hanyalah pertanda bahwa Allah sedang menyingkapkan sedikit dari rahasianya, agar engkau semakin yakin bahwa cahayanya memang telah terbit dari mata batinmu. Bab 9, Jalan Sunyi Para Pencari. Perjalanan menuju cahaya Allah bukanlah jalan yang ramai. Ia seringkali sepi, bahkan sunyi, karena tidak semua orang mau berjalan sejauh itu. Kebanyakan manusia lebih memilih hiruk-pikuk dunia, mengejar apa yang terlihat oleh mata lahir, tetapi lupa apa yang sebenarnya dicari oleh jiwa. Namun para pencari yang tulus mengerti bahwa di balik kesunyian ada harta tak ternilai. Jalan sunyi inilah yang membuka ruang luas bagi batin untuk mendengar suara Allah tanpa gangguan. Ketika engkau melangkah di jalan sunyi, mungkin engkau merasa asing di tengah banyak orang. Apa yang engkau cintai berbeda, apa yang engkau cari tidak sama dengan kebanyakan manusia. Tetapi jangan gentar, karena kesunyian itu adalah pertanda bahwa engkau sedang ditempa. Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada keramaian, tetapi hanya bergantung padanya. Dari kesepian itulah lahir kekuatan batin, lahir mata hati yang peka, lahir keberanian untuk berjalan melawan arus dunia. Jalan sunyi juga melatihmu untuk lebih peka terhadap bisikan halus yang datang dari dalam hati. Di tengah keheningan, engkau lebih mudah merasakan gerak jiwa, mendengar suara nurani, dan menangkap tanda-tanda Allah yang biasanya tertutup oleh kebisingan dunia.
Inilah sebabnya para kekasih Allah sering memilih menyendiri, bukan karena membenci manusia, tetapi karena ingin menjaga kejernihan hati agar cahaya itu tetap terpelihara. Namun jangan salah, jalan sunyi bukan berarti jalan tanpa kasih. Justru di jalan inilah engkau belajar mencintai dengan cara yang lebih murni. Engkau tidak lagi mencintai karena pamrih, tidak lagi menyayangi karena balasan, tetapi karena Allah menanamkan cinta itu di hatimu. Dan dari sanalah muncul kasih sayang sejati yang lembut, tulus dan menenangkan. Itulah buah dari kesunyian yang dipelihara dengan zikir. Maka jika engkau sedang merasa sendiri dalam perjalanan ini, janganlah bersedih. Anggaplah itu sebagai tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Jalan sunyi hanyalah pintu menuju cahaya yang lebih besar. Dan ketika cahaya itu benar-benar menyinari mata batinmu, engkau akan mengerti bahwa kesunyian bukanlah kekosongan, melainkan ruang penuh rahmat tempat Allah bersemayam dalam kedalaman hatimu. Bab 10. Cahaya yang menuntun pulang. Segala perjalanan ruhani pada akhirnya mengarah pada satu tujuan, kembali pulang kepada Allah. Sejak awal cahaya itu telah ada dalam dirimu, hanya saja tertutup oleh debu dunia. Seluruh perjalanan panjang yang telah engkau tempuh, membersihkan hati, menjaga zikir, menyusuri jalan sunyi, semua hanyalah cara agar tabir itu tersingkap, hingga engkau kembali menyadari bahwa Allah selalu dekat. Cahaya yang terbit dari mata batinmu bukan sekadar pengalaman spiritual, tetapi tanda bahwa engkau telah menemukan jalan pulang yang sejati. Cahaya itu akan menuntunmu di setiap langkah, baik ketika engkau berada dalam kebahagiaan maupun dalam ujian. Engkau tidak lagi merasa sendirian karena ada nur ilahi yang terus menyertaimu. Dunia tidak lagi menakutkan karena engkau tahu bahwa setiap peristiwa hanyalah cara Allah mendekatkanmu. Bahkan rasa sakit sekalipun kini menjadi pengingat bahwa hati harus selalu kembali berpegang padanya. Dengan cahaya itu, perjalanan hidupmu menjadi lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna. Ingatlah bahwa cahaya ini bukanlah untuk disimpan sendiri. Ia adalah amanah. Semakin besar cahaya yang Allah anugerahkan kepadamu, semakin besar pula tanggung jawabmu untuk menebarkannya kepada sesama. Bukan berarti engkau harus berbicara banyak, tetapi cukup dengan kelembutan sikap, ketulusan doa, dan kasih sayang yang menenangkan hati orang lain. Dengan begitu, cahaya batinmu akan menjadi lentera bagi yang sedang tersesat, menjadi penghibur bagi yang sedang terluka, dan menjadi penuntun bagi yang sedang mencari jalan pulang. Namun jangan pernah merasa bahwa perjalanan ini telah selesai. Selama nafas masih berhembus, engkau tetaplah seorang musafir. Cahaya Allah tidak pernah habis, selalu ada lapisan yang lebih dalam untuk ditemukan. Maka teruslah berjalan dengan rendah hati. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berzikir, jangan berhenti mencintai Allah dalam setiap detak hatimu. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk semakin dekat dengannya. Dan pada akhirnya, ketika mata lahirmu terpejam untuk terakhir kalinya, mata batinmu akan terbuka sepenuhnya. Cahaya Allah yang selama ini hanya kau lihat dalam kilasan, akan menyambutmu dengan sempurna. Itulah saat di mana perjalananmu benar-benar selesai, saat engkau kembali pulang ke dalam pelukannya. Maka hiduplah dengan cahaya, rawatlah cahaya, dan biarkanlah cahaya itu selalu menuntunmu. Sebab sesungguhnya cahaya Allah telah terbit dari mata batinmu, dan ia akan membawamu pulang dengan damai. Saudara-saudara tercinta, semoga setiap langkahmu selalu dipenuhi cahaya, hatimu dijaga dari gelisah, dan doamu dikabulkan oleh Allah dengan cara terbaik. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, kesehatan yang paripurna, dan ketenangan yang tidak pernah padam dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.